في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Natasha sudah dibacakan surah An-Nisa ayat 3 dengan begitu merdu. Alhamdulillah. Barang siapa mendengarkan ayat suci Allah dibacakan dan dia merasakan keimanan yang bertambah. Masya Allah, itu salah satu tanda-tanda orang-orang yang beriman. Pada saat disebut nama Allah hatinya bergetar, pada saat dibacakan ayat suci Allah keimanannya bertambah. Semoga kita termasuk orang-orang yang disebut dalam ayat tadi. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita simak kajian tafsir dari surah An-Nisa ayat 3 bersama dengan guru kita Kiai Endang Saiful Anwar. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih pada Uda David yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Adik-adik, teman-teman, para mahasiswi, juga mahasiswa yang berbahagia. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang pernikahan. Tadi sudah disampaikan oleh para ustadz dan para kiai bahwa sesungguhnya pernikahan ini adalah dalam rangka mewujudkan fitrah kita selaku manusia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat Al-Qur'an zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa, bahwa sesungguhnya kaum laki-laki telah dihiasi, Allah berikan fitrah kepada kaum laki-laki itu apa? Ketertarikan asyahwat. Hubbus syahwati minan nisa kepada siapa? Kepada perempuan. Begitupun perempuan tertarik kepada laki-laki. Jadi aneh kalau ada yang laki-laki tertarik dengan laki-laki, perempuan tertarik dengan perempuan. Haram hukumnya dalam Islam. Bahwa praktek LGBT dalam Islam tidak boleh. Karena melanggar terhadap fitrah manusia. Nah, mewujudkan pada ketertarikan antara jenis kelamin itulah, maka sesungguhnya dalam Islam diadakan lembaga yang namanya pernikahan. Ya. Itu dalam rangka apa? Bahwa sesungguhnya syahwat, ketertarikan itu kemudian diberikan wadah yang namanya pernikahan secara syar'i. Tidak lama. Ya. Tadi sangat mudah. Ya. Hanya dengan qabiltu, hanya dengan kemudian saya terima nikahnya, jadi. Tadinya yang haram kemudian menjadi halal. Tadinya tidak boleh menjadi boleh. Ya. Hanya dengan kalimat itu. Jadi secara inti memang mudah. Tetapi pemaknaan terhadap pernikahan itu adalah sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Ar-Rum. Ya. Allah menyatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha. Untuk kemudian memberikan kenyamanan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan bagaimana menanamkan kasih dan sayang di antara jenis kelamin itu, perempuan dan laki-laki. Itu tujuan daripada
pernikahan. Maka oleh sebab itu, karena begitu mulianya, begitu tingginya tujuan daripada pernikahan, yang menjalani pernikahan itu harus cukup pada umurnya. Ya, harus matang dalam usianya. Makanya tadi disebutkan tidak 16 tapi 19 sekarang. Laki-laki dan perempuan sama. Dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, merevisi pada Undang-Undang tahun nomor 1 tahun 74, tadinya 16 ini 19, sekarang pada undang-undang itu dua-duanya harus 19. Ya, laki-laki dan perempuan diizinkan menikah kalau sudah mencapai usia 19. Kenapa 19? Karena pada saat usia 19 itulah kematangan mulai terbentuk. Kematangan mental, kematangan biologis, dan kematangan segala-galanya itu minimal terbentuk pada usia 19. Nah, maka oleh sebab itu, membahas pada ayat yang tadi disampaikan oleh qari'ah kita. Ya. Ini ayat ini memang terkenal tadi, kata Uda. Ya. Isi ayat ini biasanya tidak disukai oleh kaum Hawa, tapi disenangi oleh kaum laki-laki. Tapi seneng doang, ya, ngomong doang maksudnya ya. Kadang-kadang ngomong doang, ya, pengen poligami. Terutama tapi ayat kenyataannya takut. Terutama yang tulisannya itu ayatnya itu baca masna wa thulatsa wa ruba'. Iya. Nah, kita akan coba untuk menafsirkan ayat ini menurut tafsir An-Nawawi dalam kitabnya Marah Labid. Ya, ini tafsir karya anak bangsa yang sudah lama tinggal di Mekah dan diakui keulamaannya oleh dunia internasional, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, Syekh Nawawi Al-Bantani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu ay alla ta'dilu. Wa in khiftum adalah jika kalian merasa khawatir, merasa takut, alla tuqsitu tidak mampu untuk berlaku adil. Ya. Fil yatama terhadap anak-anak yatim, fankihu ma taba lakum. Maka nikahilah oleh kalian ma taba lakum, perempuan-perempuan yang membuat kalian nyaman. Sebelum saya menjelaskan ini, ada asbabun nuzul dari ayat ini. Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab yang menjadikan ayat itu diturunkan. Memahami asbabun nuzul penting supaya kita tidak salah dalam memahami ayat tersebut. Ya. Jadi pada saat itu menurut Aisyah, ketika Aisyah ditanya, Aisyah radhiyallahu anha ditanya, "Ya Aisyah, ini sesungguhnya asbab nuzul kenapa ayat ini diturunkan?" Kemudian Aisyah bercerita bahwa pada saat itu ada seorang laki-laki Arab yang dia mengkafili atau dia yang mengurus anak yatim perempuan. Ya. Perempuan ini cantik, sudah cantik dia punya peninggalan harta yang banyak. Maka si laki-laki ini ingin menikahi perempuan itu, ya, menikahi perempuan itu. Tapi kemudian si laki-laki itu menyatakan, saya akan menikahinya, tapi saya tidak akan memberikan mahar pada dia. Karena dia masih dalam tanggungan saya. Sehingga kemudian turunlah ayat ini. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Kalau kalian khawatir kemudian tidak mampu berlaku adil terhadap anak-anak yatim itu, fankihu ma taba lakum minan nisa, maka nikahilah perempuan-perempuan minan nisa, ya. Ingat minan nisa, bukan minan rijal, minan nisa, ya. Jadi dulu ada yang menyatakan LGBT itu adalah sesuatu yang normal. Tidak normal. Ya. Dianggap nisa itu adalah lembut katanya kan. Lembut, jadi walaupun ininya gagap ya badannya, tapi tingkah lakunya lembut dianggap nisa. Tidak bisa. Ya. Tetap dia adalah rijal, dia tetap adalah laki-laki. Jadi fankihu ma taba lakum, maka nikahilah oleh kalian ma taba lakum, adalah kemudian yang membuat kita tenang, yang membuat kita nyaman. Toba itu artinya adalah membuat nyaman, membuat senang ketika melihat kita senang, ya. Ketika dekat dengan dia kemudian merasa nyaman gitu. Nah, jadi itu, ya. Jadi salah satu cara kemudian bagaimana kemudian kita bisa menguatkan hubungan kita antara laki-laki dan perempuan dengan pernikahan itu adalah bagaimana pernikahan itu bisa membuat nyaman tadi, litaskunu ilaiha, toba. Ya. Satu nyaman. Nah ini
Yang selanjutnya ini yang kemudian menjadi perdebatan. Masna wa thulatsa wa ruba. Kadang-kadang kita membacanya sampai situ saja. Ini terutama laki-laki ini. Bacanya nikahilah oleh kalian perempuan 2. Ya. Kalau enggak 2, 3. Kalau masih mampu 4, 4. Titik di situ. Enggak bisa begitu ya. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba. Ayat ini jangan diartikan bahwa sesungguhnya dalam Islam itu adalah dianjurkan atau disunahkan untuk poligami. Tidak. Atau bahkan ada katanya kayak diwajibkan, diwajibkan. Itu salah itu dalam pemahaman itu. Ya. Jadi fankihu itu hanya anjuran kebolehan. Ya. Tapi ingat pada ayat selanjutnya. Wa thulatsa wa ruba wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ini yang kadang-kadang laki-laki tutup mata. Ya. Wa in khiftum alla ta'dilunya nggak dibaca. Ya. Padahal wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ini kaum perempuan sudah ketawa-ketawa. Iya. Tuh, bro. Memang betul ya. Wa in khiftum ini mesti dibaca. Wa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian kemudian merasa khawatir, takut tidak mampu berbuat adil, maka kemudian fawahidah cukup 1 aja. 1 juga enggak habis katanya, ya. 1 saja. 1 ya. Nah, fawahidah ini sesungguhnya menunjukkan pada asas monogami pernikahan dalam Islam. Ini, ya. Kenapa saya bisa menyebut asas monogami dalam pernikahan dalam Islam? Kita lihat Rasulullah SAW. Tadi sudah disampaikan, ya. Beliau pertama kali menikah dengan siapa? Siti Khadijah. Siti Khadijah radhiyallahu anha. Pada saat beliau menikah dengan Siti Khadijah, apakah dia menikah dengan yang lain? Tidak. Tidak. Bahkan sampai meninggal Siti Khadijah. Allah. Bahkan setelah meninggal Siti Khadijah, berapa tahun beliau kemudian menduda istilahnya. Beliau baru menikah dengan istri-istri yang lain, itu pada usia 50 tahun ke atas. Jadi sekitar ada berapa tahun beliau kemudian menduda. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya asas dalam pernikahan dalam Islam itu adalah monogami. Ya. Waduh, perempuan udah ketawa-tawa aja nih. Wah, ya. Jadi itu, ya. Jadi ketika kemudian kita mampu, jadi dalam Islam itu, kalau kita mampu untuk berlaku adil dalam segalanya, ya, adil dalam perasaan, adil dalam membagi-bagi waktu, adil dalam segalanya, maka kemudian boleh fawahidah. Tapi ini sekali lagi pintunya ditutup rapat-rapat karena sesungguhnya bersikap adil itu sulit. Ya, sulit. 1 saja Masya Allah ya. Bingung gitu ya. Nah, maka oleh sebab itu dalam Islam dzalika adna alla ta'ulu. Dengan yang demikian itu supaya kemudian tidak bisa berbuat zalim. Oleh sebab itu ma'asyiral muslimin, teman-teman para mahasiswa dan mahasiswi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernikahan ini mesti kita jaga. Ya. Yeah. Jangan sampai kemudian kaum laki-laki menjadikan ayat ini sebagai dasar bagi dia. Yeah. Kalaupun dia hanya punya misalkan gaji 2 juta doang. Waduh, ketika dia melihat yang lain agak bening dikit, boleh nggak tuh ya? Kayak saya nikah, padahal gajinya cuma 2 juta ya, gitu seperti itu. Nah ini tentu tidak bisa dibenarkan seperti itu. Ya. Yeah. Jadi kemampuan, kenapa Nabi katanya kok bisa banyak 9? Ini yang kita sebut dengan khususiyah. Ini yang kita sebut dengan kekhususan Nabi Muhammad SAW. Seperti tadi Aisyah, kenapa Nabi Muhammad menikah pada usia 9 tahun? Aisyah 9 tahun. Itu khususiyah, kekhususan. Jadi diperintahkan oleh Allah. Ya. Nah begitupun dengan yang lainnya. Istri-istri Rasulullah itu yang jumlahnya 9. Ya, Hafsah, kemudian juga adalah Saudah, kemudian Hindun dan yang lainnya. Itu usia-usianya sudah 50 tahun lebih ke atas dan juga dia ditinggalkan oleh para suaminya. Jadi ada unsur dakwah, unsur menguatkan keislaman yang ada pada istri-istri Rasulullah. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuh kelihatan auranya yang ini mahasiswi cerah semuanya jadinya kan. Tuh ya, bro. Udah jelas soal Anissa? Ya, jadi itu artinya adalah keutamaannya adalah monogamis. Ya.
Yang jawab cowok kok, cewek yang jawab. Baik, ya Allah. Baik, saya ingat saya pernah ngobrol dengan salah seorang ahli tafsir kita, Profesor Dr. Quraisyab. Saya pernah tanya tentang ayat ini. Saya tanya ke beliau, Pak Quraisy, bagaimana menurut Bapak mengenai poligami? Apakah poligami itu wajib dalam Islam? Beliau bilang, siapa yang bilang poligami itu wajib? Dia bilang, poligami dalam Islam itu ibarat kita naik pesawat, di dalam pesawat itu ada pintu emergency exit. Jadi, apakah Anda setiap naik dan masuk pesawat harus pakai pintu emergency katanya? Tidak, dia bilang. Keluarnya pakai pintu apa? Pintu yang normal. Ya Allah, artinya itu bukan suatu kewajiban, tapi tetap ada celah dalam keadaan-keadaan tertentu darurat yang mungkin bisa kita gunakan dalam konteks kita dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita pada Allah. Kira-kira begitu. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Semoga apa yang dibahas ini memberikan pencerahan pada kita dalam pemaknaan agama Islam, ya, khususnya dalam hal pernikahan. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.